Selamat pagi anak didik kami kelas 10 MIA. Di pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran fisika untuk pertemuan yang pertama, berbicara mengenai topik pengukuran fisika. Khususnya di pagi hari ini, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari mengenai pengukuran panjang dengan menggunakan alat ukur mistar, alat ukur jangka sorong, dan alat ukur mikrometer skrup. Baik, kita akan masuk ke pengukuran fisika. Pengukuran fisika merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi anak kami di sini ada dua hal yang perlu kita ketahui. Ada membandingkan suatu besaran, ya, membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ya, contoh, kalau misalnya besaran panjang, ya, besaran panjang tadi Mbak bilang ada 3 alat ukurnya. Ada mistar, ada jangka sorong, dan ada mikrometer skrup. Dan satuan dari panjang adalah meter. Ya, jadi itu untuk khusus pengukuran panjang. Baik, kita masuk ke pengukuran panjang menggunakan mistar atau penggaris. Mistar atau penggaris adalah alat ukur panjang yang memiliki nilai skala terkecil atau NST 1 mm atau 0,1 cm. Jadi anak kami di sini mistar itu semua jenis mistar memiliki nilai skala terkecil, ya. Nilai skala terkecil 1 mm ya atau 0,1 cm, ya. 1 mm itu anak kami sama dengan 0,1 cm. Mistar memiliki ketelitian, ya. Ketelitian mistar sama dengan setengah kali nilai skala terkecilnya, yaitu setengah kali 1 mm, yaitu 0,5 mm atau 0,05 cm. Baik, di gambar yang ada pada slide pertama ini ada Bapak tunjukkan meteran gulung, ya. Ini merupakan meteran gulung yang terbuat dari kain yang biasanya dipakai oleh tukang jahit, ya. Sedangkan di sini meteran gulung yang terbuat dari logam yang sering dipakai oleh tukang bangunan. Dan yang di bawah ini merupakan gambar sebuah mistar yang sering kita pakai dalam proses belajar mengajar. Jadi anak kami, ketiga benda ini sudah sangat-sangat umum lah kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan mempelajari contoh pengukuran menggunakan mistar. Baik, di soal ini anak kami, Bapak memberikan suatu benda yang diukur menggunakan mistar, ya. Soalnya, tentukanlah hasil pengukuran menggunakan alat ukur mistar berikut. Baik, bendanya adalah ini, ya. Ini bendanya. Maka yang pertama kita lihat adalah berapa penunjukan yang diberikan oleh mistar. Kita mulai dari angka 0. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan tepatnya di 6,1,2,3 cm. 6,3 cm. Inilah panjang yang ditunjukkan oleh mistar. Ya anak kami, ya. Di sini panjang benda, ya. Panjang bendanya sama dengan 6,3 cm, atau kalau kita ubah ke milimeter sama dengan 63 mm, ya. Sedangkan tadi kita bahas bahwa NST, nilai skala terkecil dari mistar, sama dengan 1 mm. Maka
hasil pengukuran dari benda tersebut adalah panjang benda plus minus setengah kali NST. Ya, panjang benda plus minus setengah kali NST, sehingga kita peroleh di mana tadi panjang benda sama dengan 63 mm plus minus setengah dikali 1 mm sama dengan 63 plus minus 0,5 mm. Baik, inilah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh Mister pada soal yang ada pada slide ini, ya. Jadi anak kami sangat mudah ya. Kalau untuk Mister dia sangat mudah, langsung kita lihat berapa panjangnya dan langsung plus minuskan dengan setengah NST, ya. Baik, kita masuk ke pengukuran yang kedua, pengukuran panjang dengan jangka sorong. Jangka sorong merupakan alat ukur panjang yang mempunyai batas ukur sampai 10 cm. Jadi anak kami, jangka sorong ini mempunyai batas maksimum pengukuran hanya 10 cm. Lewat dari 10 cm tidak bisa lagi diukur ya anak ya. Nilai skala terkecil dari jangka sorong atau NST-nya sama dengan 0,1 ya, 0,1 mm atau 0,01 cm ya, 0,1 mm atau 0,1 cm. Di samping itu, jangka sorong juga dapat digunakan untuk mengukur diameter cincin dan diameter bagian dalam sebuah pipa ya. Di kelas 7 alatnya ini sudah pasti pernah ditunjukkan oleh gurunya masing-masing kepada anak didik kami. Dan di gambar ini Bapak berikan contoh jangka sorong yang sudah sangat canggih ya, namanya jangka sorong yang digital ya, jangka sorong digital. Baik, ini bagian dari jangka sorong. Di sini ada rahang dalam ya, ini untuk mengukur diameter dalam sebuah tabung ya. Di sini ada skrup pengunci ya, di sini ada rahang luar, ini untuk mengukur diameter luar sebuah tabung ya. Yang ini skala utama dan yang ini skala nonius. Ini bisa digeser-geser nak ya. Ya, satuan dari pengukuran untuk jangka sorong ini adalah cm. Jadi skalanya ini anak kami dalam satuan cm, walaupun nanti bisa kita ganti ke milimeter ya. Itulah bagian dari jangka sorong. Baik, contoh cara menghitung ya, cara menghitung dan membaca hasil pengukuran jangka sorong. Yang pertama ya, skala utama. Skala utama atau SU ya, kita lihat ya, kita lihat skala pada skala utama ya. Kita lihat garis ya, ini garis pada skala utama sebelum garis 0 ya, sebelum garis 0 pada skala nonius, sebelum garis 0 pada skala nonius. Jadi anak kami, kalau misalnya ini skala utama, kita lihatlah berapa nilainya ini sebelum angka 0 ini ya. Ini angka 0, ini angka 0 ini merupakan angka 0 pada skala nonius. Jadi skala utamanya ini ya. Itulah garis pada skala utama sebelum angka 0 skala nonius enak ya. Yang kedua, kita lihat skala nonius, yaitu ini ya. Skala nonius, lihat garis pada skala nonius,
yang tepat segaris dengan garis pada skala utama, ya. Lihat garis pada skala nonius yang tepat segaris dengan garis pada skala utama. Jadi anak kami, kalau misalnya ini tadi skala utamanya, ini skala noniusnya, maka kita melihat garis mana yang segaris dengan skala utama. Itu tentunya kita mulai dari 0, ya. Kita mulai dari 0. Kalau misalnya di sini 0, ini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi cara melihatnya selalu kita mulai dari angka 0, ya. Yang ketiga, lakukan perhitungan hasil pengukuran dengan menggunakan persamaan. Hasil pengukuran sama dengan kurung siku SU tambah SN kali NST plus minus setengah NST kurung siku satuannya cm. Walaupun nanti bisa kita ganti ke satuan mm. Biar lebih jelas, kita perbesar gambar berikutnya, ya. Baik, yang pertama ini kita menentukan berapa skala utama. Jadi ini merupakan skala utamanya, ya. Ini merupakan skala utama atau SU, ya. Kita lihat, kita mulai dari angka di sebelah kiri sebelum angka 0, ya. 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7. Jadi inilah anak didik kami angka atau garis sebelum angka 0. Ya, sebelum angka 0 pada skala nonius. Jadi kita tulis di sini anak kami bahwa SU-nya adalah 4,7 cm atau 47 mm. Baik. Yang berikutnya, skala noniusnya sama dengan 4. Dari mana itu? Kita lihat yang berimpit. Yaitu kita mulai dari angka 0. 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 dan 4. Jadi anak kami untuk skala nonius, karena ini merupakan skala nonius, ya. Skala noniusnya, maka yang berimpit itu adalah garis nomor 4 atau skala 4, ya. Baik, maka di sini nilai skala terkecil dari jangka sorong adalah 0,01 cm atau 0,1 mm, ya. Baik, hasil pengukuran sama dengan SU skala utama tambah skala nonius dikali nilai skala kecil plus minus setengah nilai skala kecil. 47 ini kita buat dalam satuan milimeter, ya nak. Sudah kita ganti ke satuan milimeter tadi, ya. Oke. 47 tambah 4 kali 0,1 plus minus setengah kali 0,1 sama dengan 47 tambah 0,4 tambah 0,05 sama dengan 47,4 plus minus 0,05 satuannya milimeter. Inilah hasil pengukuran untuk contoh yang pertama. Baik anak kami, kita akan bahas soal untuk soal yang pertama. Baik, tentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong berikut ini. Yang pertama anak kami, Bapak akan terangkan di sini. Kita akan melihat berapa nilai skala utamanya, ya nak, ya. Berapa nilai skala utamanya. Kita mulai dari sini.
Baik, ini skala utama. Yang di atas skala utama. Kita mulai dari angka 2. 2,1, 2,2. Inilah garis pada skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Jadi nilainya adalah ini ya, 2,2 cm ya. Kemudian yang kedua, kita lihat pada skala nonius. Yang ini merupakan skala nonius. Kita lihat yang berimpit atau segaris dengan skala utama. Kita mulai dari angka 0. 0 tidak berimpit, 1 tidak berimpit, 2 tidak berimpit, 3 berimpit. Jadi yang berimpit adalah ini. Inilah nilai dari skala nonius, yaitu 3. Ya. Baru di sini kita masuk ke hasil pengukuran. Dari kita perlu di sini kami skala utamanya sama dengan 2,2 cm. Kita ubah ke milimeter, 22 mm. Ya, skala noniusnya tadi 3 tanpa satuan. Ya, 3 tadi tanpa satuan, dan NST sama dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Ya, maka hasil pengukuran sama dengan SU tambah SN kali NST plus minus setengah NST. Ya, kita perlu di sini kami. S-nya tadi 22 tambah SN-nya 3 kali NST-nya 0,1 kurung plus minus setengah kali 0,1 mm. Baik, sama dengan kurung 22 tambah 0,3 kurung plus minus 0,05 mm sama dengan 22,3 plus minus 0,05 satuannya milimeter. Inilah hasil pengukuran untuk soal yang pertama. Ya, jadi sangat jelas di sini bahwa hasilnya adalah 22,3 plus minus 0,05 mm. Ya, jadi sangat mudah. Bapak harapkan anak didik kami bisa mengerti untuk soal yang pertama ini. Kita lanjut ke soal yang kedua. Tentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur jangka sorong berikut. Baik, yang pertama kita lihat dulu skala utamanya. Ini skala utama. Yang di bawah ini skala nonius. Enak ya? Baik, kita mulai. Karena tepat dia di sini ada angka 9, maka angka 9 inilah yang sebelum garis 0 pada skala nonius. Ini dia. Nah, ya. Tepat dia di angka 9. Jadi, itulah langsung skala utamanya. Jadi di sini skala utamanya sama dengan 9 cm. Kita ubah ke milimeter adalah 90 mm. 90 mm.
skala noniusnya kita lihat yang berimpit. Kita mulai dari 0 tidak berimpit, 1 tidak berimpit, 2 tidak berimpit, 3 berimpit. Jadi ini yang berimpit anak ya. Nah, tepatnya 3 tanpa satuan. Sedangkan NST sama dengan 0,01 cm atau 0,1 mm. Jadi bisa kita kerjakan hasil pengukurannya adalah SU 90 tambah SN nya 3 kali 0,1 mm plus minus setengah kali 0,1 milimeter ya. (90) tambah 0,3 plus minus 0,05 mm sama dengan 90,3 plus minus 0,05 mm. Nah, jadi sangat mudah. Jadi hasil pengukurannya sama dengan 90,3 plus minus 0,05 mm. Inilah dua soal untuk jangka sorong yang sangat mudah anak didik kami belajar nanti di rumah. Jadi tolong dilihat video ini dengan baik-baik. Baik, kita masuk ke alat ukur yang ketiga, yaitu mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur ketebalan serta diameter luar sebuah benda yang sangat tipis, seperti diameter kawat tipis atau diameter rambut. Baik, mikrometer sekrup memiliki nilai skala terkecil atau NST 0,01 mm atau sama dengan 0,01 cm. Di mana bagian-bagian dari mikrometer sekrup di sini ada ruang untuk mengukur, ya. Ini ruang untuk mengukur, ini rang tetap, ini rang yang bisa digeser, ya. Ini merupakan skala putar untuk skala nonius. Jadi skala ini merupakan skala nonius, sedangkan yang di sini yang horizontal adalah skala utama, ya. Yang vertikal adalah skala nonius. Di sini ada gigi berputar untuk mengkalibrasi, ya, penggunaan dari mikrometer sekrup, ya. Baik, kita masuk ke contoh cara menghitung dan membaca hasil pengukuran menggunakan jangka sorong. Ini ada kesalahan, menggunakan mikrometer sekrup, ya, ya, menggunakan mikrometer sekrup. Baik, yang pertama, skala utama. Lihat garis pada skala utama atau skala tetap sebelum garis vertikal pada skala nonius atau skala putar. Jadi kami tadi bilang bahwa yang di sini adalah ini skala utamanya, ya, yang skala yang horizontal, dan yang di sini adalah skala nonius, ya. Ini skala noniusnya, ya. Yang kedua, skala nonius adalah lihat garis pada skala nonius sebelum atau tepat segaris dengan garis horizontal pada skala utama. Jadi kita mulai dari bawah, ya. Ini skala noniusnya, kita lihat 0,
5, 6, 7. Karena ini tepat segaris, inilah besar dari skala Noniusnya. Karena tepat segaris, ya, tepat segaris dia. Kemudian lakukan perhitungan hasil pengukuran dengan menggunakan persamaan sama dengan jangka sorong. SU tambah SN kali NST plus minus setengah NST. Satuannya adalah milimeter. Ya, di sini sebenarnya satuannya adalah milimeter. Ya, ini satuannya milimeter. Walaupun nanti bisa ketubah menjadi sentimeter. Nah, di sini tadi ini bukan jangka sorong ya, tapi mikrometer sekrup. Ya, ini merupakan mikrometer sekrup. Baik, kita masuk ke contoh soal supaya lebih mudah ya. Yang pertama, dari gambar diperoleh untuk skala utamanya adalah 8 mm. Jadi ya, ini 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5. Tepat di sini ada angka 8. Ya. Jadi di sini skala utamanya 8 mm. Ya. Skala Nonius kita lihat dari bawah. Ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tepat dia. Tepat segaris dengan garis horizontal untuk skala utama. Di sini kita perlu tanya kami bahwa skala Noniusnya sama dengan 7 tanpa satuan. Sedangkan NST-nya sama dengan 0,01 mm. Sehingga SN kali NST sama dengan 0,07 mm. Sehingga kita peroleh di sini SU tambah SN kali NST plus minus setengah NST. 8 tambah 7 kali 0,01 plus minus setengah kali 0,01 mm. 8 tambah 0,07 plus minus 0,005 mm. Hasil akhirnya adalah 8,07 plus minus 0,005 mm. Ya, supaya lebih mudah kita akan mempelajari dua soal mengenai pengukuran menggunakan mikrometer sekrup. Baik, soal yang pertama. Tentukan hasil pengukuran menggunakan alat ukur mikrometer sekrup berikut. Baik, yang ini anak kami, ini merupakan skala yang horizontal, skala utama. Sedangkan yang ini adalah skala Nonius. Baik, kita lihat 0, 1, 2, 3. Tepat di sini. Ya, inilah nilai dari skala utamanya. Ya. Jadi bisa kalian prediksi. Jangan nanti kita bilang di sini ada angka 4, enggak, karena dari sini kemari lebih panjang dibanding dari sini kemari. Ya. Jadi jangan kita bilang kan di sini kan Pak ada angka 4, enggak ada. Ya. Jadi di sini kita peroleh nilai dari skala utamanya adalah 3,5. 3,5. Satuannya milimeter. Langsung naik ya. Baik. 3,5 mm. Langsung ya. Kemudian di sini ada skala Nonius, kita hitung dari bawah. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Jadi kami di sini langsung kita peroleh nilai dari skala Noniusnya adalah sama dengan 25 tanpa satuan. Jadi di sini 3,5 sama dengan kalau kita ubah ini ke sentimeter bisa aja ya, 0,35 sentimeter. Sama aja ya, mau milimeter atau sentimeter. Tapi yang jelas nanti ketika pembuatan hasil pengukuran, ingat satuannya kita buat dalam milimeter. Ya. Maka dari sini kita peroleh hasil pengukuran SU tambah SN kali NST plus minus setengah NST. Langsung kita hitung ya nak, biar lebih mudah ya. Di sini SU-nya sama dengan 3,5 tambah SN-nya 25 kali NST-nya 0,05
dikurung plus minus setengah kali 0,01 milimeter. Baik, sama dengan 3,5 tambah 0,25 plus minus 0,005 milimeter. Hasil akhirnya sama dengan 3,75 ya. 3,5 tambah 0,25 sama dengan 3,75 plus minus 0,005 milimeter. Jadi sangat mudah ya Nek ya. Ini merupakan hasil pengukuran untuk soal yang pertama, 3,75 plus minus 0,05 mm ya. Kita masuk ke soal yang kedua. Baik, yang ini tadi kita bilang bahwa ini merupakan skala utama dan yang ini adalah skala nonius. Oke. Baik, kita lihat kami 3, 4, 5, 6. Di sini ada satu garis 6,5 ya. Jadi di sini skala utamanya sama dengan 6,5 mm atau sama dengan 0,65 cm teman ya. Kemudian skala noniusnya 25, 30, 31, 32, 33, 34. Ini dia yang tepat atau segaris dengan garis horizontal skala utama, yaitu 34 tanpa satuan ya. NST nya sama dengan 0,001 cm atau tepatnya 0,1 mm. Jadi bisa kita tentukan hasil pengukurannya sama dengan ya, SU nya tadi 6,5 tambah SN nya 34 kali NST nya 0,01 plus minus setengah kali 0,01 mm. Baik, kita peroleh 6,5 tambah 0,34 kali 0,01 sama dengan 0,34 plus minus 0,005 mm. Maka hasil akhirnya adalah 6,84 ya. 6,5 tambah 0,34 sama dengan 6,84 plus minus 0,005 milimeter. Inilah merupakan hasil pengukuran untuk
mikrometer sekrup soal yang kedua. Baik, jadi melalui video ini Bapak harapkan anak didik kami bisa mengerti ada 3 alat ukur panjang. Dari yang pertama mistar, yang kedua jangka sorong, dan yang ketiga mikrometer sekrup. Adik kami berada di rumah dan bahas soal-soalnya, kemudian nanti soal-soal itu dikerjakan double folio dan kembali kirimkan ke Bapak melalui Google Classroom. Atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Selamat pagi, salam.